Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menitipkan kepada kita anak-anak yang cantik, yang manis, yang gagah. Ada yang dititipkan 1 anak, 2 anak, 3 anak, dan seterusnya. Pemirsa, di antara kita yang mendapat titipan anak, seharusnya tentunya menyadari bahwa anak yang dititipkan Allah ini bukanlah hanya untuk kita timang-timang saja, tetapi ada pertanggungjawaban kita kelak ke hadapan Allah untuk anak-anak yang dititipkan ini. Di dalam Al-Quran maupun hadis dijelaskan begitu banyak petunjuk yang menggambarkan bahwa orang tua akan diminta bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan padanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang anak, sesungguhnya di dalam Al-Quran pun Allah telah menggambarkan ada 4 model anak sebetulnya yang dititipkan Allah kepada manusia. Model yang pertama adalah anak sebagai ujian. Anak yang kehadirannya selalu bikin orang tuanya kesal, orang tuanya marah, orang tuanya sakit hati. Semua tingkahnya gak ada yang menyenangkan. Yang kedua, anak sebagai perhiasan, di mana orang tuanya hanya merasa bangga ketika semua anak-anaknya berhasil. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi sarjana ekonomi, ada yang jadi sarjana hukum, ada yang menjadi bermacam-macam, mendapatkan titel yang bukan main. Di dunia, betapa bangganya orang tua mendapatkan anak-anak yang demikian. Tetapi ia tidak pernah mempertanyakan apakah anak-anak yang tadi yang telah sukses itu sudah memiliki komitmen agama yang kuat, sudah konsisten dalam beribadah, sudah selalu mendekatkan diri kepada Allah, sudah mengerti dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sudahkah anak tersebut menjadi biji mata yang akan menyejukkan hati kedua orang tuanya, mengantarkan orang tuanya kepada kebahagiaan dunia dan ukhrawi? Jarang sekali orang tua yang bertanyakan demikian. Jadi hanya di dunia anaknya sebagai perhiasan. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah sedih di panti jompo. Ketika di panti jompo itu ada orang tua yang dititipkan oleh anak-anaknya. Semua anak-anaknya itu berhasil, sukses. Tetapi ketika orang tuanya sakit atau meninggal, tidak ada satupun anak-anaknya yang bisa melayat dengan alasan sibuk, dengan alasan segala macam yang mungkin menyebabkan dia tidak bisa hadir. Bahkan kepada pemilik panti jompo pun ia berpesan, kami siap menyediakan dana berapapun yang diminta, carikan orang bisa menyelenggarakan jenazah orang tua kami. Betapa menyedihkan nasib orang tua yang demikian. Anak yang sampai detik terakhir pun ia tidak bisa memberi hadiah terakhir kepada orang tuanya dengan ikut menyelenggarakan jenazah orang tuanya. Bahkan bagi anak laki-laki menjadi imam sholat bagi orang tuanya yang telah meninggal. Apalagi doa. Anaknya mungkin hebat-hebat semua, tapi gak ada satupun anak-anak yang selalu mendoakannya setiap habis sholat. Tidak ada satupun anak-anak yang telah mendoakan orang tua yang telah meninggal, melainkan ia sibuk dengan aktivitas duniawi masing-masing yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi orang tuanya. Itulah anak sebagai perhiasan. Yang ketiga, pemirsa, anak sebagai musuh. Ini pun sekarang begitu banyak kita temukan. Anak yang membunuh orang tuanya, anak yang memukul orang tuanya,
bahkan anak yang menyiksa orang tua seumur hidupnya. Banyak sekali kita temukan pemirsa. Ini merupakan indikator anak sebagai musuh bagi orang tua. Dan yang keempat, nah inilah anak yang langka kita temukan pemirsa, yaitu anak sebagai biji mata yang menyejukkan hati kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah yang pilihan itu selalu memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak sebagai biji mata yang menyejukkan hati kami, menyejukkan hati umat, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anak ini pemirsa sesungguhnya adalah anak-anak yang seharusnya diwujudkan oleh setiap orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah, agaknya mewujudkan anak-anak yang seperti itu harus kita akui alangkah sulitnya. Namun sebetulnya jika kita konsisten melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa kata Rasul, kalau menginginkan anak-anak menjadi hamba Allah yang saleh, jangan lupakan pendidikan agama mereka di samping pendidikan lainnya. Namun kehidupan zaman modern ini memang benar-benar sudah terbalik pemirsa. Kita para orang tua lebih banyak memperhatikan pendidikan aspek lain ketimbang pendidikan agama. Padahal pemirsa, dengan memberikan pendidikan agama kepada anak, insya Allah anak-anak yang memiliki komitmen agama yang kuat akan mampu mewujudkan impian kita sebagai anak yang soleh, di samping pendidikan lainnya tidak kita abaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada para orang tua yang bertanya, bagaimana caranya kita membentuk jiwa ketuhanan pada diri anak? Pemirsa, ini satu pertanyaan yang dapat kita jawab pada kesempatan ini. Menumbuh kembangkan jiwa ketuhanan pada anak sebenarnya tidak mungkin kita lakukan setelah anak dewasa saja. Anak pemirsa di dalam hadis Nabi dikatakan sebagai makhluk yang dilengkapi dengan fitrah, dilengkapi dengan potensi, termasuk potensi ketuhanan. Maka potensi ketuhanan ini orang tuanya yang bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkannya di samping lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Salah satu hadis yang sangat populer, kullu mauludi yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu, kata Rasul, dilahirkan membawa fitrah, maka lingkungannya lah yang akan membentuknya kelak. Apakah akan dijadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Pemirsa yang dirahmati Allah, giat menumbuh kembangkan jiwa ketuhanan anak dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Satu, bahwa kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan kepada anak mulai dari sedini mungkin. Dalam konteks pendidikan Islam pemirsa, bahwa anak itu proses pembentukan nilai ketuhanannya sesungguhnya dimulai pada periode prakonsepsi sampai periode prenatal, saat anak berada di dalam kandungan ibu. Ketika seorang ibu hamil, maka calon ayah dan calon ibunya itu sesungguhnya telah berperan dalam menumbuh kembangkan jiwa ketuhanan anak. Bagaimana caranya pemirsa?
calon ayah dan calon ibunya itu menginginkan anak yang soleh, maka ia dulu yang menjadi penganut agama yang baik. Ia dulu yang rajin beribadah, ia dulu yang rajin membaca Al-Quran, ia dulu yang takut melanggar perintah Allah, ia dahulu yang menunjukkan sikap perilaku sopan santun baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, baik calon ayah maupun calon ibu. Bukan sebaliknya pemirsa. Seorang ayah menginginkan anaknya ini berlaku santun kelak kepada orang lain, tetapi ia sendiri bersikap temperamental. Pada saat istrinya hamil, dia menjadi orang yang pemarah, tidak bisa mengendalikan emosi, suka berkelahi, dan lain-lain sebagainya. Mana mungkin pemirsa, anaknya kelak akan menjadi anak yang juga bisa mengendalikan emosi. Ia ingin anaknya ini anak yang taat beribadah. Tapi pada saat istrinya hamil, ayahnya adalah sosok yang pemalas, yang lalai beribadah. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang istri menginginkan anaknya menjadi anak yang santun kepada orang tua kelak, kepada dirinya. Tetapi apa yang dilakukannya pada saat anaknya berada dalam kandungan itu? Ia berlaku tidak santun kepada orang tuanya sendiri. Ia berlaku tidak hormat kepada mertuanya. Ia menjadi sosok yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji baik kepada orang tua maupun kepada mertuanya. Mana mungkin harapannya ini akan terwujud, berharap anaknya kelak akan menjadi santun kepadanya. Yang ia dapatkan justru sebaliknya. Kelak ia akan mendapatkan anak-anak yang dua kali lipat lebih durhaka kepada dirinya, sebagaimana kedurhakaannya kepada orang tua dan mertuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu apa yang kita harapkan itu memang harus kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku kita pada saat anak dalam kandungan kita, sehingga pribadinya nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika ibu menginginkan anaknya itu senang membaca Al-Quran, rajin-rajinlah ibu membaca Al-Quran. Begitu juga dengan ayahnya. Sering-sering baca surat Yusuf. Katanya kalau ingin anaknya gagah dan imannya seperti Nabi Yusuf, sering-sering membaca surat Maryam. Kalau ingin anaknya cantik dan imannya seperti Maryam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika anak lahir, sebenarnya kita sudah bisa menanamkan jiwa ketuhanan. Pada saat kelahirannya oleh sang ayah, anak perempuan diiqamahkan. Kemudian kita sering memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si anak. Kita melakukan akikah dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu cara-cara menumbuh kembangkan jiwa ketuhanan anak. Dan setelah anak lahir pemirsa, usia sampai dengan 6 tahun, itu adalah masa-masa emas yang tidak bisa kita abaikan dalam pembentukan mental spiritual anak. Kita sebagai orang tua dituntut untuk bisa menanamkan nilai-nilai ketuhanan melalui permainan yang ditampilkan dengan anak, melalui cerita, melalui nyanyian, melalui dialog-dialog, dan melalui sikap-sikap yang kita tonjolkan di dalam lingkungan keluarga. Sadarkah kita pemirsa, ketika anak kita pada usia 1-5 tahun itu, daya rekamnya begitu kuat pemirsa. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton dari sekelilingnya, dia rekam. Kemudian pemirsa, ketika ia remaja, itu akan ia tampilkan di dalam kepribadiannya. Masya Allah, baru kita kaget. Ini loh sebetulnya yang sudah dia tangkap, dia simak, dia amati selama ini, telah menjadi kepribadiannya.
Makanya pemirsa, yang kedua, menanamkan nilai-nilai ketuhanan itu harus secara bertahap dan berkelanjutan. Apa yang sudah kita tanamkan pada masa 5 tahun pertama itu, sampai usia prasekolah, kita perkenalkan nilai-nilai ketuhanan tadi dengan baik, termasuk ajaran-ajaran Islam dalam bentuk ibadah. Dia sudah kenal gimana makan sahur, gimana berbuka, apa itu yang puasa, apa itu yang sholat, apa itu yang doa, dan lain sebagainya. Maka ketika ia memasuki usia sekolah, ini kita lanjutkan terus pembinaannya dengan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan beribadah yang kontinu. Jangan pernah kita abaikan itu. Bagaimana kita melatih anak melaksanakan sholat 5 waktu itu sehari semalam secara kontinu, dengan penuh kesadaran, dengan dialog, dengan memberi pengertian yang berulang-ulang. Mungkin kita sampai pada tahap tadi memberi peringatan ketika dia tidak melaksanakan sholat. Nah, sampai pada pemberian hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyakitkan. Nah pemirsa, ini kadang-kadang yang terabaikan dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua mungkin telah memperkenalkan nilai-nilai ketuhanan pada saat anak dalam kandungannya. Tetapi ketika anak-anak tadi telah lahir, bahkan tadi telah memasuki usia prasekolah, tidak pernah diperkenalkan dengan kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah yang bernilai itu, dan tidak pernah diberikan dialog-dialog yang menyentuh dalam soal nilai-nilai keagamaan. Sehingga kita kaget kadang-kadang pada usia remaja, wow, mereka tumbuh sebagai sosok yang bandel. Mereka tumbuh sebagai sosok yang tidak mau tahu dengan ajaran Islam, yang tidak mau tahu dengan ajaran agama. Nah, siapa yang patut dipersalahkan dalam hal ini pemirsa? Yang patut dipersalahkan adalah kita, para orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah, anak adalah sosok yang tidak bisa kita abaikan dalam pembentukan keimanannya. Siapa yang menanam, itu yang menuai. Ketika kita menanam, artinya menanam benih dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketika kita mencoba mengembangkan dimensi spiritual ini sebaik-baiknya, secara optimal, maka insya Allah ketika anak tumbuh dewasa, dia akan menjadi penganut agama yang baik, akan memiliki komitmen agama yang baik, komitmen moral yang baik, dan akan menjadi kepribadian yang sangat mendambakan hati kita, menyejukkan jiwa kita. Bahkan anak yang soleh ini kelak juga akan mengantarkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Siapa yang beruntung pemirsa? Kita, orang tua yang telah menanam benih dengan baik. Dari perbincangan ini, marilah kita berupaya menjadi orang tua yang tadi tidak hanya melahirkan, tidak hanya menimang, membesarkan, tetapi kita menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan kepribadian anak sambil membesarkannya dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai moral lain yang ada di lingkungan kita. Demikian saja pemirsa perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.